Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Neng, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat selalu. Masih semangat ya? Semangat pasti. Baik Bu Neng, ini kegiatan kita pra-observasi. Adapun tujuannya adalah untuk mematangkan persiapan Bu Neng dalam hal nanti kita supervisi di kelas. Jadi maka dari itu perlu kita adakan pra-observasi untuk mematangkan persiapannya itu. Mulai dari modul ajar Bu Neng, kita cek lama nanti kalau perlu kita perbaiki. Setuju ya Bu Neng? Oke, siap. Baik, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Bu Neng terkait dengan modul ajarnya atau LPP-nya. Iya, kebetulan modul ajar juga sudah saya buat kan. Oke. Jadi yang pertama yang saya ingin tanyakan adalah tujuan dari pembelajaran yang akan Bu Neng lakukan. Baik. Jadi sesuai dengan yang telah saya rancang di modul ajar, karena kita kurikulum merdeka ya kelas 7. Kebetulan saya juga mengajar kelas 7. Jadi melalui pembelajaran ini, model pembelajaran PBL yang saya pakai, diharapkan itu peserta didik dapat yang pertama menyimak informasi berupa gagasan atau pesan yang akurat dari teks berita melalui tayangan. Nanti saya ambil sebagai bahan ajarnya itu video di YouTube, gitu, video berita di YouTube. Nah, kemudian yang kedua, membaca dan memirsa. Jadi peserta didik ini diharapkan dapat membaca dan memirsa dari hasil menyimak video tadi itu, bisa memaknai serta mengevaluasi berupa gagasan atau pesan dari teks berita, audio, visual atau audio visual. Kebetulan saya menggunakan audio visual. Dua-duanya ya? Ya. Baik Bu Neng, itu terkait dengan tujuan pembelajarannya ya. Kemudian yang berikutnya yang ingin saya tanyakan terhadap Bu Neng berkenaan dengan modul ajarnya, yaitu area pengembangan yang hendak dicapai dari modul ajar ini. Yang pertama yang pastinya pengetahuan. Ya. Kemudian yang kedua keterampilan. Mengenai pengetahuan itu siswa yang pastinya tentang teks berita lah ya. Informasinya materinya kebetulan tentang teks berita seperti itu. Jadi itu dalam pengetahuan nanti kemudian saya akan membuat LKPD, kemudian perlengkapan yang lainnya saya gunakan. Di evaluasi saya juga ada soal-soal seperti itu yang akan dibahas di pengetahuan, yang akan dilakukan di pengetahuan itu, kayak gitu. Otomatis anak-anak dapat nilai yang keinginannya sih bagus gitu ya. Nah, kalaupun misalnya di bawah KKM ya pastinya akan diadakan mungkin pengayaan atau remedial seperti itu. Nah, yang kedua itu ada keterampilan. Keterampilan di sini siswa ini diharapkan mampu mengungkapkan kembali, nanti ada di berita itu unsur 5W1H-nya. Nah, bisa mengungkapkan kembali apa sih yang mereka simak, apa yang mereka lihat sesuai dengan video yang ditayangkan oleh saya sendiri nanti sebagai guru bahasa Indonesianya. Oke, jadi area yang Bu Neng kembangkan itu ada dua ya? Iya. Mulai dari pengetahuan dan keterampilan dari anak tadi. Baik, Bu Neng, memasuki pertanyaan yang ketiga yaitu strategi yang dipersiapkan dalam hal kegiatan di pembelajaran di kelas nanti. Untuk strategi yang saya gunakan, yang pertama model pembelajaran. Di sini saya menggunakan model PBL, problem based learning. Nah, gitu. Yang kedua itu ada bahannya ya, bahan ajarnya, di antaranya laptop atau netbook yang saya gunakan nanti. Kemudian ada speaker sebagai pengeras suara supaya anak-anak bisa mendengar video yang saya tayangkan nanti. Kemudian ada InFocus. Begitu. Selanjutnya ada bahan ajar ya. Bahan ajar diantaranya saya gunakan itu buku paket bahasa Indonesia terbitan Erlangga, itu Kurmer, kurikulum merdeka. Kemudian PPT, PowerPoint, dan selanjutnya lagi ada video yang pastinya saya unduh dari YouTube seperti itu. Baik, berarti lengkap ya strategi yang dipersiapkan mulai dari modelnya, kemudian media ajarnya, bahan ajarnya. Sudah lengkap ya Bun ya? Ya, mudah-mudahan terlaksana lah sesuai dengan perencanaan yang saya buat gitu. Oke. Nah, kira-kira kapan akan dilaksanakan Bun?
Ini memang Jadwal kita sesuai untuk- dengan jadwal ngajar Iya, Bunda. ngajar ya. Insya Allah besok. Besok ya? Iya. Besok berarti tanggal berapa itu? 5 ya? 5 Desember. Insya Allah. Semoga tidak ada halangan apapun ya. Oke, baik Bu Neng, mungkin itu saja ya kegiatan percakapan atau diskusi kita berkenaan dengan pra-observasi ini. Mudah-mudahan supervisi kita besok berjalan dengan lancar dan sukses. Amin. Mohon bantuannya juga ya. Nanti kalau ada perlu refleksi ulang pengembangan dari apa yang kita pelajari di kelas nanti, kita bicarakan pasca observasinya. Baik Bu Neng, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi besok untuk melakukan kegiatan supervisinya, dan kita berharap bersama mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Neng. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita doa dulu seperti biasanya ya. Silakan tuan kelas disiapkan dulu terus. Bersedia. Beri salam pada ibu. Berdoa dimulai. Sebentar ya, ya. Baik, setelah ini berdoa yang pastinya kita meminta pada Allah SWT, pada Tuhan Yang Maha Esa agar dipermudah segala hal hari ini. Amin ya Mbak. Amin. Ini dulu absen dulu ya seperti biasanya. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak, absen semua. Alhamdulillah ya. Ya, berharap kedepannya juga kehadiran ini dipertahankan kayak gitu. Kalau misalnya di absen ibu jelek ada kayak pagar-pagarnya gitu kan nggak enak ya, nggak enak dilihat pastinya. Sama tindakan yang itu adatnya masuk ke situ ya. Yang diperkenalkan di situ ibu anak sekolahan memiliki adat yang baik, perkataan yang santun. Sebelum ibu lanjut ke materi ajar ya, kita coba lagu P5 dulu lah. Masih kan lagu P5? Karena kita belum merdeka jadi P5 ya. Berdiri aja, berdiri, segera berdiri. Ajar dengan takutnya ya. Nah, kita pakai gerakan ya. Kita mulai. Ibu kasih yang berapa? 1, 2, 3. Kreatif dan bernalar kritis. Juga ya, tapi harus diingat ini karena kita sudah masuk ke kurikulum merdeka. Jadi harus tahu P5 itu apa saja gitu ya. Nah, baiklah anak ibu semuanya. Sekarang ibu akan mengulas kembali untuk materi kita. Kita sudah masuk materi teks berita, ya. Teks berita kemarin juga sudah ibu menjelaskan materi teks berita mulai dari pengertian, kemudian strukturnya, unsur-unsurnya, kaidah kebahasaannya, ya kan, manfaat dari berita itu. Tuh, ibu mau tanya nih. Ada yang masih ingat nggak apa itu berita? Untuk apa? Manfaat dari teks berita yang kita dengar itu untuk apa ya? Apa manfaat dari kita mendengar berita? Pernah mendengar berita? Pernah. Pernah dong, ya kan? Pernah. Apa manfaat dari teks berita? Untuk mendapatkan informasi, Mendapatkan informasi, menambah wawasan. Nah, di sini ibu berikan sekilas dulu poin-poinnya. Nih,
Jadi CP itu capaian pembelajaran. Jadi apa yang ingin kita capai? Jadi peserta didik mampu menyimak dan mengevaluasi berbagai gagasan dan pandangan berdasarkan kaidah logika berpikir dari sebuah media informasi. Apa saja media informasi yang kamu tahu? TV, audiovisual, koran, betul, majalah, apa lagi? Sekarang internet ya? Iya, handphone, lewat internet asal ada pulsa dan jaringan internet. Ada jaringan tapi pulsa kosong sama dengan bohong, ya kan? Tuh, itu pencapaian kita. Jadi kalian itu mampu menyimak nih, menayangkan video, ya video berita kayak gitu. Kita tonton sama-sama, kita lihat bagaimana isi dari berita tersebut. Kemudian kita ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, boleh dilihat baca yang satu. Yang pertama apa? Siapa yang mau bantu ibu? Sudah dibuat. Tujuan pembelajaran 1. Menyimak informasi berupa gagasan atau pesan yang akurat dari teks berita melalui tayangan. 2. Membaca dan membiasa atau memaknai serta mengevaluasi berupa gagasan atau pesan dari teks berita audio atau visual atau audio visual. Oke, baik ya. Jadi yang pertama itu menyimak informasi berupa gagasan atau pesan yang akurat dari teks berita melalui tayangan. Nanti ada ya tayangan video. Kemudian membaca dan memirsa atau memaknai serta mengevaluasi berupa gagasan atau pesan dari teks berita audio. Audio itu dapat didengar. Kalau visual berarti dapat dilihat. Kalau audio visual berarti dapat dilihat dan didengar. Apa contoh audio? Radio. Maksudnya? Tahu radio? Tahu. Udah tahu? Terus ambil buku yang ada di meja. Coba kita mengulas lagi tentang materi kita yaitu teks berita ini. Melihat poin-poin yang sudah dibuat ya. Ini poin-poinnya mulai dari gitu. Bisa dilihat pengertian berita, kemudian apa lagi di situ? Bisa dilihat ya, manfaat teks berita, struktur teks berita, unsur-unsur teks berita, ya. Oke, jadi jenis teks berita jelas di situ. Kaidah pembahasan teks berita dan ini juga sudah dilengkapi dalam catatannya, ya. Tersenyum, bersyukur dan bahagia. Siap untuk bahagia? Siap. Syukur, alhamdulillah ya untuk bahagianya. Dan selanjutnya ini yang yang KPD kemarin dibagikan kembali ya. Dibagikan lagi. Silakan dilengkapi, disempurnakan dulu dari sampai kemarin ini ibu bagikan lagi ya. Kalian udah ya, silakan disempurnakan lagi untuk tugasnya, kan kemarin sudah selesai. Nah tapi sempurnakan lagi kali ini karena kelompok 3 udah tampil kemarin ya perdana. Baiklah, ini untuk kelompok sempurnakan lagi hasil LKPD itu kemarin karena sudah ada contoh kelompok 2 yang tampil, kan ada beberapa poin yang lupa kemarin ya, yang punya ya kelompok 3, maaf kelompok 3 ya. Oke, kelompok 3 dulu gitu ya, kelompok 3 ya. Jadi ada poin-poin yang apa ya, mungkin lupa atau tidak ketemu kayak gitu ya, masih tersembunyi, masih bingung, itu perdana. Nah sekarang silakan disempurnakan dulu. Itu kasih waktu sekitar 3 menit, cukup 5 menit. Oke. Ya, kita putarkan ulang videonya. Kan kemarin udah ya, mestinya kalian sudah mengerjakan tugas itu dan sudah tampil satu kelompok. Sekarang itu sambil memutarkan lagi, kemudian kalian menyempurnakan lagi hasil kerja kelompoknya ya. Mulai. Kembali kabar pagi, seorang pengusaha telur ayam di Gunung Sitoli, Sumatera Utara menjadi korban pembunuhan dengan tubuh penuh luka di dalam toko miliknya di Jalan Diponegoro, Kelurahan Ilir, Kota Gunung Sitoli. Iya,
Gimana Pak yang lain kelompok? Nanti gimana nih sebaiknya? Kalian hadir semua di depan, berdiri semua di depan, atau orang semuanya aja? Jadi langsung ada pertanyaan nanti di depan ya. Iya, kembali. Kelompok 3 udah disempurnakan lagi ya, kemarin ada yang kurang. Benar gimana? Oke. Kelompok ini gimana? Apakah begitu sulit? Tidak ya? Itu ya teman-teman, jangan lupa nanti ramah tangannya pada saat presentasi, sebelum presentasi, dan diakhiri juga nanti dengan salam. Saya improvisasi namanya. Baik, kita lanjut ke presentasi. Siap? Gak apa-apa, kita lanjut ya. Untuk presentasi pertama, silahkan kelompok 1. Apa dulu dong kelompok 1? Ya, silakan Ibu juga menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok ini. Ayo, silakan teman-teman. Saya dari kelompok perwakilan dari kelompok. Iya, ada pertanyaannya. Iya. Mohon diulangi penyebab dari pembunuhan. Dugaan sementara mengacu pada pembunuhan dilakukan oleh orang yang tidak dikenal. Berapa juga? Tidak ada lagi pertanyaan yang lain? Silakan dihadiri. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semakin banyak memberikan apresiasi, semakin bagus dan memberikan motivasi kepada teman-teman yang lain ya. Selanjutnya kelompok. Nanti boleh yang di depan mungkin moderatornya atau temannya. Bagi teman-teman kelompok lain yang mau bertanya silakan. Di itu ada kata sapaan juga di situ ya. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Susan. Perkenalkan, nama saya Ais. Perkenalkan, nama saya Salva. Perkenalkan, nama saya Kariu. Nama saya Aziz. Oleh selain dan jasad korban dibawa ke rumah sakit umum Gunung di Visum. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Ya, kita dari kelompok berapa tuh? Silakan. Jadi silakan. Silakan, nama saya Abdul Ransa. Saya ingin bertanya. Saya
Ada. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. LKPD-nya boleh dibutuhkan. Terakhir, kelompok untuk presentasi, ya. Silakan kelompok 4. Jangan ya, jangan merasa tertekan. Selamat pagi semua ya. Selamat pagi. Kami dari kelompok semua. Kami perkenalkan kami dari kelompok 4. Gunung Citoli, Sumatera Utara, tepatnya di ruko milik saya sendiri. Alias Bunda Diniso. Ada yang ingin bertanya? Saya dari kelompok 4. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya. Untuk bu apa maksudnya? Siapa? Berarti daripada jiwa jangan banyak korban, maka ada pelaku. Terima kasih. Berarti siapa ya? Bukan bu, ya, bukan bu cara bacanya, tapi bu. Kalau HW bacanya how. Kan ada 5W, satu H. Yang pertama ada apa? Wa itu apa ya apa gitu ya. Kemudian apa lagi where di mana? Terus when kapan? Where benar udah di mana ya? Why ya kenapa? Terus kapan? What, why, where, who, when. Dan terakhir ada satu H yaitu how. Bagaimana kronologisnya ya? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Cukup? Ya, tayangan video itu cukup ya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Ya. Mana grogi? Yang FPD bukan itu. Alhamdulillah ya, selesai presentasi kelompok sesuai dengan pembelajarannya ya, tugasnya masing-masing. Nah, sesuai dengan apa yang sudah kamu buat untuk kelompok, sudah tampil pula, upload dulu dong kalian. Kalian aplikasi itu membuktikan bahwasanya itu bentuk dari booster atau motivasi semangat diberikan kepada teman-teman juga diri sendiri seperti itu ya. Nah, berikutnya setelah selesai presentasi, Ibu sesuai dengan yang sudah ditayangkan tadi sebelum lampu mati, ya kan, listrik mati, alhamdulillah kita sudah menayangkan itu. Nah, Ibu ingin menguji pengetahuan kamu sejauh mana kamu mengetahui tentang materi teks berita. Jadi ada 5 soal, kita lakukan evaluasi ya. Kita lakukan evaluasi mengenai teks berita ini masing-masing individu. Kalau tadi nilainya berkelompok, secara berkelompok, sekarang nilainya secara individu. Ya, materi kan sudah diberikan ya. Siap untuk evaluasi? Iya. Kita evaluasi dulu ya. Berarti kalau misalnya ditanyakan unsur-unsur teks berita, sudah paham ya, unsur-unsur teks berita kan ada 5W plus kalian kalau di rumah pernah mendengar nonton TV masih ya? Enggak. Dengan TV? Sudah tidak kenal dengan TV? Terus oh, gitu. Berarti lem biru, lempar beli baru. Kan
Ini sebenarnya tugas individu ya. Jadi misalkan dalam artian kalian benar-benar menguji kemampuan kalian, kompetensi kalian selama pembelajaran bab teks berita. Yang pertama, selamat mengerjakan. Misalkan tulisannya bisa dibaca rapi ya, biar enak ibu koreksi, dan berharap nilainya juga sempurna. Nama jangan lupa ya, nanti pada saat koreksi ini siapa? Atau di depan juga boleh, silakan tugas individunya, evaluasinya ya. Ingat, nama jangan lupa cek lagi, karena biasanya anak-anak ibu ini sering ini ya lupa nama, jadi bingung ya bu. Kalau soalnya silakan ya, tapi jangan lama-lama ya. Silakan tugas individunya boleh kalau udah selesai dikumpulkan. Nanti di sini. Jangan lupa nama. Deo yang belum kan silakan. Mudah-mudahan hasil evaluasi kali ini bagus ya. Ya bagus. Memuaskan ya. Sesuai dengan yang sudah kita pelajari. Ada sudah di silakan. Berapa lama lagi aku udah pi? Doni udah. Reva lagi ya, Reva. Jadi sambil menunggu teman yang lain, tadi ada 2 orang lagi ya, 3 orang lagi yang belum selesai. Kita sambil menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Apa kira-kira kesimpulan yang kita dapatkan di pembelajaran teks berita kali ini? Apa yang kamu dapatkan hari ini? Pengetahuan tentang apa? Tentang berita. Terus apa lagi? Ternyata pada berita itu iya, masih tujuannya apalagi yang terkandung di dalam sebuah berita. Ada unsur, struktur, manfaat dari teks berita, kaidah kebahasaannya, jenis-jenisnya. Kalau unsur-unsurnya apa? Tadi presentasi 5W plus 1H tambah biasanya 5W tambah 1H. Apa coba yang 5W ini? Coba.
Bu itu apa coba teman-teman? Bu siapa? Berarti orangnya, baik itu korban, pelaku atau saksi. Kemudian apa lagi Bu? Where apa itu where? Di mana? Berarti apa maksud di mana? Tempat kejadiannya, lokasi kejadian. Kemudian apa lagi yang ketiga? Why? Apa itu why? Kenapa ya? Kenapa peristiwa itu terjadi? Kalau berita yang kita dapatkan tadi apa? Itu tidak ada karena apa tadi dibunuh oleh orang tidak ada apa namanya modusnya ya. Nah, apa lagi Pak? When, kapan, waktunya, ya waktunya di situ ada tadi. Yang terakhir ini mana? What? Apa yang terjadi? Itu pengusaha. Kalau satuannya apa? Satuannya apa? Bagaimana? Berarti yang saya ingat adalah kronologi atau alur ceritanya, ya. Nah, ada tadi Bu, perhatikan ini. Ya, istilah yang dimaksud ada yang kesimpulannya. Jadi itu tadi bahwasanya dalamnya unsur penting yang dimaksudkan oleh satu hal. Kemudian ada apa lagi? Struktur. Apa saja struktur tadi? Pertama, kedua, baik itu kesimpulan. Sekarang Ibu mau tanya, bahagiakah kalian hari ini? Tersenyum gimana senyum? Senyum bahagia, jangan senyum terbebani ya. Iya, terserah. Iya, tersenyum dan berbahagialah. Bersyukur dan berbahagia ya. Baik anak ibu semuanya, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Untuk pembelajaran kita selanjutnya masih seputar teks berita, tapi kita praktek nanti membawakan berita menjadi presentasi. Ya, maksudnya presentasi untuk menjadi presentasi atau membawa berita. Apa contohnya coba di awal presentasi? Siapa pemesan lagi bersama saya Jenny, misalnya gitu ya. Nah, iya. Sekarang ini saya akan menyampaikan berita tentang hujan emas, misalnya gitu ya. Kira-kira begitu. Ya, udah. Berarti teman-teman berikutnya kita praktek nanti ya. Itu akan membimbing kamu untuk bisa membawakan berita. Kita praktek membawakan berita. Jadi PJBL, kalau tadi PBL masalah, kalau besok itu proyek. Ya, kita menghasilkan produk yaitu kamu mungkin bisa saja ibu videokan kamu atau kalian video di rumah masing-masing dengan bagaimana posisi presenter dan videonya kirim ke ibu misalnya. Itu ya dalam caranya seperti itu. Nah, sekarang kita doa dulu nih, untuk menutup atau mengakhiri acara pembelajaran kita pada hari ini ya. Setelah itu berarti kita pulang ya. Dulu lonceng-loncengnya ya. Ya silakan konversasinya. Bersedia. Bahagia dan tambah semangat, tetaplah untuk merealisasi diri sendiri. Ya, baik itu akhirnya kita keluar saja doakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satrial, calon guru penggerak angkatan 9 SMP Negeri 07 Muko-Muko, Provinsi Bengkulu. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan wawancara pasca observasi.
antara Bu Neng dengan saya. Dalam hal ini untuk merefleksikan kegiatan proses belajar mengajar yang dilakukan kemarin. Baik Bu Neng, dalam proses pasca observasi ini ada beberapa hal pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Neng. Yang pertama itu, bagaimana perasaan Ibu dengan proses belajar mengajar yang berlangsung kemarin? Kalau dilihat dari pertanyaan itu, berarti saya sangat merasa puas lah ya dengan apa yang sudah kami laksanakan, apa yang saya suguhkan terhadap anak-anak, seperti itu respon anak-anak. Jadi kalau dinilai dalam kategori ya memuaskan, gitu, membahagiakan hati saya gitu. Berarti Bu Neng cukup puas ya dengan kegiatan PPM kemarin? Ya, alhamdulillah. Nah, kemudian bisa nggak Bu Neng ceritakan kembali area pengembangan yang Ibu ingin kembangkan dan langkah-langkah pembelajaran yang Ibu Neng lakukan kemarin? Jadi untuk pengembangan pembelajarannya dilihat dari pengetahuan, kan ada dua ya, pengetahuan dan keterampilan. Benar. Kalau dari pengetahuan, setelah saya lakukan kerja kelompok, juga ada kemarin ada dua, kerja kelompok dan evaluasi individu. Ya. Jadi alhamdulillah nilainya cukup bagus, cuman paling ada beberapa anak yang mungkin perlu dilakukan remedial dan pengayaan seperti itu. Kemudian untuk keterampilan secara keseluruhan itu bagus. Kalau dikategorikan 100% itu sekitar 85% anak sudah berani tampil, berani mengungkapkan, bertanya, kemudian memaparkan apa yang sudah mereka buat. Karena apa? Setelah kami melakukan pembelajaran model PBL kemarin, selanjutnya kami akan mengadakan model PCBL. Nanti anak-anak akan praktek langsung bagaimana cara menjadi seorang presenter ini berita. Baik, berarti menurut Ibu udah itu ya? Iya, udah capai dalam artian gitu ya? iya. Apa yang saya rencanakan itu tercapai. Kalau menurut saya sendiri kayak gitu, ada kepuasan tersendiri di situ kan karena kita menilai setelah itu. Baik. Menurut Ibu, apa sih kekurangan dari atau kendala yang Ibu alami dari proses belajar mengajar yang Ibu lakukan kemarin? Kan ya, kendala yang saya dapati di situ ya, tadi dari dalam kategori 100 anak tadi ada beberapa yang 100%, ada 85% yang dikategorikan bagus, tapi sisanya perlu benar-benar anak itu mungkin dia pasif dalam diskusi, juga dia kurang berani ngomong, mungkin entah malu, intinya belum terlatih aja kayak gitu. Memang perlu dipancing anak-anak itu, perlu bisa sih mereka, cuman butuh waktu aja gitu, proses gitu. Yang saya lihat kurang pasif di situ. Berarti ada beberapa siswa yang pasif gitu ya Bu? Iya, bukan kurang pasif tadi ya, kurang aktif maksudnya. Kurang aktif, jadi ya. pasti ya. Atau kurang aktif gitu ya? Kira-kira menurut Bu Neng apa penyebabnya itu? Kalau menurut saya sendiri, mungkin anak ini belum terbiasa kali ya, mungkin belum ada pemicu keberaniannya itu belum ini mungkin ya, keberaniannya kayak tadi pemikirannya kayak gitu. Dalam artian anak ini memang perlu bimbingan yang benar-benar signifikan kayak gitu, benar-benar mungkin pendekatan yang dilakukan terhadap anak ini secara individu mungkin seperti itu. Pendekatan individu ya. Sehingga timbul berani tampil, berani memberi tanggapan dengan Oke. Jadi untuk mengatasi siswa yang seperti itu tadi dengan pendekatan individu gitu ya. Baik Bu Neng, terima kasih. Mudah-mudahan pembelajaran berikutnya bisa berjalan dengan lancar. Dan sukses untuk Bu Neng. Dan terima kasih juga sudah bersedia untuk dilakukan observasi gitu Bu Neng. Ya, sama-sama. Terima kasih, sukses juga ya atas kerja. Baik, terima kasih Bu Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.